وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah, para pendengar Mujahidin FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, hari 27 Rajab 1438 Hijriah atau 24 April 2017, hari Senin libur nasional, yaitu dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam surah Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innallaha sami'un basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sekalian, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang khusus diberikan atau terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang kalau kita lihat menceritakan momen-momen dan serentetan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa ini. Bagaimana kesedihan demi kesedihan Rasulullah, meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri beliau Khadijah, dan bagaimana setelah paman beliau meninggal, tekanan yang begitu besar, kebencian yang begitu besar dari kaum Quraisy kepada beliau, sehingga beliau merasa gundah, merasa gelisah. Dan Allah tahu Rasulullah dalam keadaan merundung, ya. Maka peristiwa ini Allah berikan kepada beliau sebagai penghibur, ya. Menghibur beliau untuk melihat kebesaran Allah di alam yang makhluk-makhluk, ya, selain Allah tidak bisa ke sana kecuali hanya izin Allah. Hatta malaikat Jibril pun yang menemani beliau tidak bisa sampai ke yang namanya Sidratul Muntaha itu. Nah, karena itu inilah sebenarnya bagian daripada beberapa yang namanya dalam bahasa kita adalah izzah, kemuliaan atau kehormatan atau kekuatan yang Allah berikan kepada manusia. Nanti kita akan bahas, makanya temanya saya ini bukan tentang Isra Mi'raj tapi tentang izzah, ya. Tentang izzah, ya, atau kekuatan. Para jamaah sekalian, izzah adalah artinya kemuliaan, ya, atau kehormatan, ya, ya, ikrimah, ya, kemuliaan, ya, atau kekuatan, power. Nah, bahasa ininya power, ya, kekuatan. Nah, adalah mereka yang memiliki kekuatan. Kekuatan itu ada pada orang yang hanya diberikan oleh Allah. Izzah hanya diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena izzah yang sesungguhnya adalah Al-Aziz. Makanya salah satu sifat daripada Allah adalah Al-Aziz, ya, yang maha mulia dan maha perkasa, Asmaul Husna. Nah, maka izzah adalah kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada manusia. Salah satunya adalah izzah yang hanya diberikan kepada manusia, dan satu-satunya hanya manusia yang terpilih adalah izzah Isra wal Mi'raj. Tidak ada manusia lain yang bisa mampu menembus dimensi langit, dimensi yang konon katanya miliaran juta tahun cahaya. Kalau seandainya cahaya dengan kecepatan 320 km per detik itu sampai ke sana itu miliaran tahun baru sampai. Dan tidak kita bisa membayangkannya. Namun Allah dengan kekuasaannya
Orang barat bilang easy peasy, gampang-gampang saja. Kun fayakun. Nah, malaikat bersama beliau dengan kendaraan buraq, bersama malaikat Jibril naik ke langit, beberapa ceritanya terus sampai ke di mana hatta malaikat yang dimensinya juga dimensi ruh, bukan dimensi biologi seperti kita pun tidak bisa ke sana. Sampai sini ya Muhammad engkau tanya kepada Allah. Dan disitulah Rasulullah akhirnya di depan di tabir, yang tidak bisa melihat Allah, masih ada tabir hijab. Rasulullah duduk mensimpuhkan dirinya seperti kita tahiyat akhir itu, duduknya pun tidak duduk tapi duduk melipat gitu di dalam tasyahud akhir itu dengan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kemuliaanlah bagimu ya Allah dan seterusnya. Doa doa yang kita baca ada doa yang mencerminkan peristiwa di mana Rasulullah membesarkan Allah, menyempuhkan dirinya duduk bawah rendah seorang hamba. Dan dengan doa itulah pula kita lakukan setiap hari. Seperti kita Isra Mi'raj kepada Allah di saat terakhir kita salat. Itulah kenapa asbabun nuzul kaifiat kita tahiyatul akhir itu adalah dengan doa itu. Nah, mudah-mudahan kita tiap hari lima kali sehari semalam, berapa kali kita tahiyat itu ya. Itulah sebenarnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hanya orang yang punya izzah yang bisa melakukan itu. Nah, jemaah sekalian, dalil yang mengatakan bahwa izzah itu hanya dari Allah bagi orang beriman dan bagi Rasul dan seterusnya itu ada dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Munafikun ya. Ayat 3, ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna ilal a'azzu minhal adzal. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, ceritanya waktu itu perang namanya perang Bani Mustalik, Rasulullah pulang dari itu, sekiranya kita pulang ke Madinah katanya, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Ini anggapan orang-orang munafik waktu itu, kita akan diusir nih. Nah, maka katalah padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Nah, izzah ada pada Allah, pada Rasul dan pada orang-orang yang beriman, kekuatan. Nah, jadi orang-orang munafik itu takut. Nah, padahal kalau dia beriman kuat, punya power. Nah, ini disinilah Allah menunjukkan ya, kepada Rasulullah karakter orang munafik yang tidak tahu dengan bahwa kekuatan ada pada orang beriman. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi real sekarang, misalnya, alhamdulillah misalnya di kejadian pilkada di DKI misalnya, di mana akan terjadi pertarungan antara dua pasang kandidat, dan alhamdulillah ya, kandidat yang didukung oleh umat Islam menang. Itulah izzah yang Allah berikan insyaallah sebagai kekuatan yang hanya ada pada orang beriman, orang-orang Rasul dan dari Allah tentunya yang maha kuasa. Nah, jadi para jemaah sekalian, kepada kita sebenarnya banyak Allah berikan berbagai macam izzah. Mari kita lihat poin-poin yang Allah berikan. Misalnya begini, ketika Allah menyebutkan akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, kejadian Adam. Nah, bagaimana Allah memberikan izzah kemuliaan kepada Adam? Langsung Allah sebutkan di dalam surah Bani Israil, surah Al-Kahfi ya, surah 17 ayat 70. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Subhanallah.
Berbahagialah manusia ya, Bani Adam seluruhnya nih. Belum cerita tentang nanti ada kemuliaan yang lain. Jadi Bani Adam telah Allah tundukkan bumi, di laut kita bisa berjalan dengan kapal dan seterusnya, di udara kita bisa terbang bahkan kemana. Itu kelebihan dan kemuliaan hanya bagi Adam. Bahkan kata Allah tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Hewan tidak bisa, tumbuhan tidak bisa, bahkan malaikat juga tidak mampu membuat alat seperti yang kita dilakukan oleh manusia. Maka dengan itulah Allah telah memuliakan Bani Adam. Itulah izzah, kemuliaan. Kemudian penghormatan. Ketika Allah menciptakan Adam di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Kata Allah, dan dia, kata Allah, mengajarkan allama, memberikan ilmu pengetahuan ya, kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Subhanallah. Begitu Allah berikan ilmu kepada Adam, Adam langsung bisa menyebutkan nama-nama tumbuhan yang ada di surga pada waktu itu. Subhanallah. Dengan ilmu Allah. Ya Allah menguji malaikat, coba sebutkan itu. Nah, hanya saja malaikat itu tidak sombong. Nah, ini bedanya nanti. Nanti ada manusia yang begitu Allah beri ilmu, dan dengan ilmunya itu dia sombong. Sombong kepada Allah, sombong kepada manusia. Tapi malaikat lihat, maka Allah lanjutkan dengan apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, malaikat, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak ada yang kami ketahui kecuali yang telah Engkau berikan atau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, lah bijaksana. Ngaku ya, malaikat fair dan sadar, tidak bisa ya Allah. Kami hanya bisa mengetahui yang Engkau telah berikan. Artinya kepada Adam alaihissalam Allah telah memberikan begitu banyak ilmu dan hikmah. Sementara kepada malaikat tentu terbatas untuk malaikat. Nah, di sinilah izzah yang kedua dari manusia yang Allah berikan kepada manusia. Yang berikutnya adalah di dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini juga kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan, mengatakan penciptaan kita manusia adalah sebaik-baik bentuk ahsani taqwim. Ya. Coba kalau kita lihat hewan, ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan tidak bisa, dia hanya sekedar, dia tidak bisa bergerak. Ya. Tapi manusia bisa bermacam-macam ya, kelebihan-kelebihan itu sempurna dari segi makhluk di antara makhluk-makhluk yang ada. Ya. Jadi disitulah izzah yang telah Allah berikan berupa kebaikan bentuk. Yang terakhir, karena banyak terakhir jamaah yang berbahagia, maka yang berikutnya adalah izzah yang Allah berikan adalah manusia mampu menundukkan langit, lautan, ya, bumi dan seterusnya. Ya. Lalu Allah memberikan kepada kita nikmat berupa kekuatan batin, kekuatan lahir untuk mengelola bumi ini. Dalam surah An-Nur ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin.
Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya langit dan bumi Allah tundukkan bagi kita. Seandainya Allah tidak tundukkan, manusia tidak bisa apa-apa. Kalau kita naik ke langit ketinggian 2 kilo, 7 kilo itu mungkin oksigen tidak ada, Pak. Oksigen tidak ada, tidak bisa menapas kita. Tapi manusia dengan kemampuannya bisa membuat tabung berupa pesawat yang disiapkan oksigen dan dia bisa melanglang buana di atas angkasa yang tanpa oksigen. Subhanallah. Allah menundukkan dan bisa menggerakkan mereka di atas. Dan juga di laut yang dalam, kapal selam bisa membawa begitu banyak peralatan perang misalnya untuk kepentingan manusia. Itu karena Allah telah menundukkan pada mereka berupa nikmat, kata kesempurnaan nikmatku lahir dan batin. Subhanallah. Disinilah para jamaah yang sekalian, mari kita mensyukuri nikmat berupa izzah yang telah Allah berikan ini sebagai bagian daripada kita menyadari akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kekuatan itu Allah telah menjadikan kita manusia yang sempurna. Yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi seorang makhluk yang hanya menyembah kepadanya dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Semoga yang sampai sampaikan pada siang hari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.